Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa dan pendengar pimpinan daerah Aisyah Jawa Timur yang dimuliakan oleh Allah, ucapan hamdan wa syukran senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, nikmat hidayah dan inayahnya sementara pada saat ini kita bisa hadir dalam acara rutin, yakni kajian online PDA se-Jawa Timur. Kali ini saya akan menyampaikan tema tafsir tentang pendidikan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan mengkaji tentang ayat-ayat yang terkait dengan pendidikan. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dalam Al-Quran disebut dengan 3 nama. Pertama adalah Al-Bashar, kedua An-Nas, ketiga Al-Insan, di mana ketiga istilah tersebut akan memiliki makna dan cakupan yang agak berbeda. Pertama, Al-Bashar itu punya arti penampakan yang baik dan indah. Maka manusia di sini dengan nama Al-Bashar ini wujud konkretnya adalah berupa fisik dan biologis, seperti yang kita saksikan. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang cantik, setengah cantik, ada yang ganteng, ada yang tidak ganteng, dan sebagainya. Yang kedua disebut dengan istilah An-Nas. An-Nas di sini adalah manusia sebagai makhluk individu, namun juga secara qadarullah juga sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi antara diri dan lingkungannya, baik dalam lingkungan terdekat maupun lingkungan yang lebih luas. Ketiga disebut dengan Al-Insan. Nah, yang terakhir inilah sebenarnya esensi manusia yang memiliki potensi untuk bisa berkembang secara dinamis, kemudian juga totalitas. Artinya, Al-Insan ini manusia ini akan memiliki potensi kecerdasan secara intelektual, emosional, spiritual, namun juga mencakup aspek biologis juga. Maka Al-Insan inilah oleh Allah disebut dalam Al-Quran sebanyak 61 kali. Dengan manusia Al-Insan inilah maka manusia punya potensi untuk dididik, potensi untuk mendapatkan ilmu, sehingga kewajiban manusia untuk menuntut ilmu atau mendapatkan pendidikan secara seksama. Luar biasa, Islam sebagai agama yang universal dan sebagai rahmatan lil alamin, ternyata Al-Quran sebagai sumber hukum Islam telah mengatur berbagai macam aspek kehidupan, baik di sektor ekonomi, politik, budaya, termasuk juga pendidikan. Maka untuk tema berikutnya ini adalah komponen-komponen dalam pendidikan dalam perspektif Islam. Kita melihat bahwa kegiatan pendidikan itu akan menyertakan berbagai macam aspek. Di antaranya adalah tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, Islam sebagai agama yang telah memberikan petunjuk bagi kita dalam kehidupan, way of life, maka Al-Quran telah menyatakan ayat-ayat yang terkait dengan konsep pendidikan yang betul-betul bisa memberi manfaat secara luas bagi kehidupan manusia. Kita lihat misalkan pertama aspek pendidik. Bagaimana kira-kira gambaran seorang guru dalam Islam harus memiliki sifat-sifat seperti apa? Nah, ini tertuang dalam surah Ar-Rahman ayat 1-4.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Di mana dari ayat 1 sampai 4 menyatakan pertama bahwa Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Maka di sini kata Ar-Rahman ini punya konotasi dalam konsep pendidikan adalah yang telah memberikan kemurahan dengan pendekatan yang sangat menyenangkan. Dalam konsep pendidikan ini dikenal dengan joyful learning. Dan yang tentunya adalah mereka bisa melakukan pendidikan dengan pendekatan bagaimana mengajarkan cara yang lemah lembut, cara yang santun, cara yang sopan, bahwa karakteristik seorang pendidik. Yang kedua juga harus mengajarkan tentang hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan yang harus berkembang. Maka di sini pendidik dalam konsep pendidikan secara nasional harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, profesional. Nah, tapi dalam Islam juga tentunya sama, harus memiliki kompetensi ilmu yang memadai, kemudian santun dengan pendekatan yang penuh kedamaian, dan juga memperhatikan potensi anak. Dalam konteks ini adalah psikologi anak. Nah, ini luar biasa. Aspek yang terpenting yang ketiga dalam proses pendidikan adalah peserta didik. Nah, bagaimana kita seharusnya bisa melihat potensi apa yang harus ada dan harus kita perhatikan dalam tumbuh kembang peserta didik ini. Kita lihat ayat Al-Quran tertera dalam surat Al-Ankabut ayat 19 sampai 20. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa thumma yu'iduh. Inna dzalika 'alallahi yashir. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma Allahu yunsi'un nas'atal akhirah. Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya? Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat 19, ayat 20. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia. Kemudian Allah menjadikan sekali lagi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan demikian, dari kandungan ayat di atas menyatakan bahwa kita sebagai manusia punya kewajiban untuk memperhatikan semua ciptaan Allah di bumi langit seisinya ini, di mana kita diperintahkan untuk belajar, mencari, menemukan, menguji, sampai akhirnya dalam konsep tataran orang di perguruan tinggi adalah atau riset, sehingga akan menemukan ilmu-ilmu yang bisa memberi manfaat kepada semua umat manusia di muka bumi. Dalam tataran yang sangat ringan bagi anak-anak, bagaimana peserta didik ini nanti dengan konsep pembelajaran yang modern atau tematik atau inquiry dan inquiry, maka anak-anak mencari, menemukan hal-hal yang bermakna bagi kehidupannya. Nah, maka ilmu pengetahuan yang akan mencakup
antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum secara seimbang. Karena memang menggali ilmu itu adalah sangat penting, ilmu dunia juga penting, ilmu akhiratnya juga penting, sebagaimana dalam hadis, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada fa'alaihi bil ilmi. Artinya kita diwajibkan untuk mencari ilmu agama dan ilmu umum secara berimbang yang pada tujuan akhirnya adalah untuk sa'idun wid dunya wa sa'idun fil akhirah. Komponen pendidikan yang ketiga adalah kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu seperangkat rencana pembelajaran yang di dalamnya ada materi yang harus disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Dalam perspektif Al-Quran, maka kurikulum atau materi pelajaran yang diutamakan adalah yang terkait dengan tauhid, sebagaimana tertuang dalam surah Luqman ayat 12-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li waliwalidayka ilayyal masyir. Dari kandungan surat Al-Luqman ayat 12-14 di atas, bahwa ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, maka mengatakan, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ayat berikutnya, yakni ayat ke-14, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dari tafsir surat Al-Luqman ini mengandung intisari pertama bahwa kurikulum yang pertama harus diberikan pendidikan akidah. Yang kedua, bagaimana untuk pendidikan yang terkait dengan ta'abbud tapi kaitannya dengan berbakti kepada orang tua. Sehingga kita sebagai orang tua selalu menanamkan kepada anak-anaknya tentang bagaimana kita berbakti kepada orang tua, karena dinyatakan birrul walidain ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Maka orang tua adalah orang yang harus kita muliakan, yang harus kita hormati dan kita perlakukan sebaik-baiknya. Maka kurikulum yang terpenting adalah pendidikan tauhid, kemudian juga akhlak, terutama adalah yang terkait dengan akhlakul karimah, baik dengan orang tua maupun interaksi terhadap lingkungan sekitar. Komponen yang keempat adalah terkait dengan metode. Metode kalau dalam pendidikan adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk menyampaikan ilmu atau pelajaran kepada peserta didiknya. Sehingga dalam teori-teori pendidikan itu ada, sekarang itu dikembangkan Paikem Gembrot. Pendidikan aktif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot.
Namun ternyata dalam Islam telah memberikan contoh bagaimana kira-kira seorang pendidik, seorang orang tua, guru memberikan pelajaran kepada anak-anaknya sebagaimana tertuang dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah, hai manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat ini tersirat bahwa metode pendidikan dalam Islam harus dilaksanakan dengan jalan yang hikmah dan bijaksana. Di sini artinya kita harus memperlakukan anak sebagai suatu subjek yang memiliki potensi yang aspek psikis. Mereka harus diciptakan dengan pembelajaran yang menyenangkan, dengan cara yang lemah lembut, dan tentunya adalah bagaimana di situ adalah ahsan. Kita bisa untuk berbuat baik kepada mereka. Maka sabili rabbika bil hikmah, dengan kata-kata hikmah ini mengandung makna yang sangat luas apabila dikorelasikan dengan konsep pendidikan dan metodologi pembelajaran pendidikan Islam. Itu ada metode keteladanan atau uswah, ada metode kisyah, dan juga metode-metode yang tradisional seperti ceramah, kemudian tanya jawab, dialog, tapi yang terakhir ini adalah inquiry, expository, dan juga metode yang lebih inovatif dengan konsep joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan. Komponen yang terakhir dalam kegiatan pendidikan ini adalah evaluasi. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh seorang pendidik terhadap apa yang dilakukan proses pendidikan selama kegiatan belajar mengajar untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang telah disampaikan tadi benar-benar bisa diterima, dipahami, dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bagi siswa dan peserta didiknya. Evaluasi ini dalam Al-Quran dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Artinya, dan dialah yang mengajarkan kepada anak Adam nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Maka dari kandungan surat Al-Baqarah ini, setelah seorang guru menyampaikan informasi, maka tentu melakukan evaluasi. Kalau mungkin sekarang dalam konteks pendidikan sekarang anak-anak ada evaluasi rubrik dari tematik itu, rubrik 1, 2, 3,
kemudian juga ada UTS, UAS dengan berbagai macam bentuk soal mulai dari pilihan ganda, multiple choice, matching menjodohkan, fill in untuk mengisi jawaban pendek, isi menguraikan. Maka di sini evaluasi sangat penting dan luar biasa. Ayat-ayat Al-Qur'an telah membahas, telah memaparkan semua konsep-konsep pendidikan yang sangat lengkap, dan ini tentunya apabila kita ini sebagai seorang ustadz, ustadzah, seorang pendidik, maka dalam mentransfer atau menyampaikan ilmu pengetahuan haruslah kita mengangkat ayat-ayat yang terkait dengan masalah pendidikan, baik mulai dari tujuan pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, dan evaluasi. Demikian kajian kita tentang ayat-ayat pendidikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.